Amin. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Maria Munjiat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Classroom Manajemen PAI serta teman-teman kelompok 8 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rini yang hari ini akan bertugas sebagai moderator dalam sesi presentasi kelompok kami yang akan membahas makalah dengan judul Manajemen Kelompok dan Kooperatif. Sebagai gambaran singkat, makalah ini akan membahas bagaimana proses manajemen dalam suatu kelompok dapat meningkatkan efektivitas kerja tim serta pentingnya pendekatan kooperatif dalam mencapai tujuan bersama. Kami harap melalui presentasi ini, kita semua bisa lebih memahami bagaimana bekerja dalam tim secara efisien dan produktif. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu anggota kelompok 8. Yang pertama yaitu Bapak Tahir Afandi sebagai penyaji materi pertama. Yang kedua, Ibu Lisa Aryani, penyaji materi kedua. Dan yang terakhir adalah Ibu Devi Nurulansari sebagai penyaji materi ketiga atau materi terakhir. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan kepada Bapak Tahir, dipersilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih ya untuk semuanya yang telah hadir di sini untuk presentasi tentang tugas kelompok kita ya. Tentang apa tadi di atas Bu? Makalah yang kami buat ini dilatar belakangi oleh beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran itu bukan hanya penyampaian materi. Ya, lebih dari itu banyak sekali nanti rincian-rinciannya akan disampaikan oleh materi. Kemudian adanya perlunya interaksi, kerjasama, dan pengembangan potensi siswa. Selanjutnya ada manajemen kelompok dan kooperatif yang membantu menciptakan kelas yang kondusif. Kemudian yang terakhir adalah cocok untuk menghadapi motivasi rendah, konflik, dan minim interaksi. Nah, itu beberapa latar belakang mengapa kami membuat makalah ini. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Apa sih tujuannya dibuat makalah ini? Pertama, bahwa tujuannya adalah menjelaskan konsep dasar manajemen kelompok dan kooperatif. Jadi makalah ini akan menjelaskan konsep itu semua. Tujuan yang kedua yaitu mendeskripsikan strategi penerapan di kelas. Yang ketiga, mengidentifikasikan manfaat penerapan daripada tugas makalah ini. Yang keempat, menganalisis tentang tantangan seorang guru. Ya, bagaimana sih dia membuat sebuah manajemen kelompok dan kooperatif. Yang terakhir adalah memberikan pemahaman tentang semua konsep dari manajemen kelompok dan juga kooperatif. Ya, tentunya secara komprehensif seperti itu. Lanjut, yaitu tentang manfaat. Manfaat dari persoalan atau tema yang kita ambil untuk makalah ini itu ada dua. Yang pertama secara teoritis. Apa saja itu? Yang pertama adalah menambah wawasan tentunya. Yang kedua menjadi landasan akademis dan juga menjadi referensi kajian berikutnya. Kemudian yang kedua manfaat secara praktis. Sosial siswa menjadi meningkat. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaatnya. Cuma ini ada beberapa poin yang saya tuliskan seperti itu. Mungkin itu saja Ibu. Saya menjelaskan dari segi latar belakang, tujuan dan juga manfaat dari makalah yang kelompok 8 buat seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Monggo Ibu. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Tahir atas penjelasan yang sangat informatif ini. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Lisa Aryani. Kepada Ibu Lisa, dipersilahkan. Ya, perkenalkan nama saya Lisa Aryani. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep manajemen kelas. Konsep manajemen kelas mencakup beberapa poin. Yang pertama, proses guru menciptakan dan menjaga kondisi belajar optimal. Yang dimaksud dalam menjaga kondisi belajar optimal
Manajemen kelas tidak sekedar mengatur tata letak kursi atau menegakkan aturan, tetapi juga mencakup bagaimana guru mengorganisasi kegiatan belajar, membangun hubungan interpersonal yang positif, serta menciptakan iklim kelas yang kondusif bagi perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya, tidak hanya atur kursi atau aturan juga, tetapi interaksi dan iklim kelas. Tujuannya supaya bisa mencegah gangguan, bisa memotivasi siswa, dan menjadikan pembelajaran efektif. Yang selanjutnya, manajemen kelompok. Definisi manajemen kelompok itu adalah pengaturan siswa agar bisa bekerja sama dalam kelompok kecil. Tujuan manajemen kelompok yang pertama itu supaya bisa bekerja sama secara efektif, berpartisipasi aktif, dan manajemen kelompok itu meliputi pembagian peran, tanggung jawab bersama, dan interaksi saling membantu. Selanjutnya ada prinsip manajemen kelompok. Prinsip manajemen kelompok itu ada 3 poin. Yang pertama, partisipasi aktif semua anggota. Yang kedua, kesetaraan dalam pembagian tugas. Dan yang ketiga, fokus pada tujuan kelompok. Yang terakhir, pembelajaran kooperatif. Definisi pembelajaran kooperatif adalah kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil untuk tujuan bersama. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif, ciri-cirinya yaitu tanggung jawab individual dan kelompok. Untuk modelnya ada model TAD, ICT, GI, dan TPS. Untuk metode STAD itu dikembangkan oleh Robert Rulfin. Ini digunakan oleh guru biasanya dalam memberikan tugas mingguan pada peserta didiknya. Untuk metode Jigsaw, biasanya siswa mempelajari bagian tertentu dari materi untuk kemudian mengajarkannya kepada anggota kelompok lain. Model yang ketiga itu Games Turnamen atau TGT. Belajar dilakukan melalui permainan akademik yang kompetitif. Yang selanjutnya itu ada GI, Group Investigation, atau siswa meneliti suatu topik tertera secara mendalam dalam kelompok. Yang terakhir itu ada TPS, atau yang disebut dengan Think, Pair, Share, atau siswa berpikir sendiri, berdiskusi berpasangan, lalu berbagi hasil diskusi ke kelompok besar. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Devi Nurulansari. Kepada Ibu Devi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rini untuk waktunya. Langsung saja untuk yang materi selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan berkelompok ini yaitu 1. Interaksi bebas, yang kedua kepedulian antar sesama siswa, terus yang ketiga percaya diri, yang keempat adaptasi sosial, dan yang selanjutnya adalah hasil akademik yang meningkat. Untuk kekurangannya, diantaranya anggota ada kalanya bisa menjadi pasif. Kenapa kok pasif? Karena didominasi oleh siswa-siswa yang aktif dan pintar saja, dan membutuhkan arahan yang lebih jelas. Selanjutnya